Akuntan, kembali lagi di IAI Jatim TV. Kali ini di Knowledge Sharing masih dengan narasumber yang sama, yaitu Bapak Dr. Djoko Dewantoro. Di part 3 kali ini kita akan membahas mengenai isu perpajakan untuk perekonomian Indonesia di era new normal. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillahirobbilalamin. Sehat-sehat selalu. Mbak gimana? Sehat? Alhamdulillah juga sehat Pak. Semoga semua sahabat akuntan ya. Apa namanya? Iya, sahabat akuntan. Nah, bukan akuntan aja kan, semua followernya itu sehat semua lah. Ya, amin amin. Oh ya Pak, kita kan membahas mengenai isu-isu perpajakan yang sedang tren pada saat ini baik di sosial media atau masyarakat sekitar, yaitu mengenai pengenaan PPN pada sembako dan pendidikan. Nah, itu menurut Bapak bagaimana sih Pak? Iya, itu memang kira-kira seminggu ini ya, sampai hari ini saya tadi muter radio maupun baca koran, itu masih topiknya masih itu. Jadi orang-orang masih membicarakan dan pandangan masyarakat itu skeptis ya tentang isu PPN atas sembako dan apa namanya pendidikan khususnya ya. Tapi kalau saya mencoba mendownload draft undang-undangnya, ternyata juga nggak dapat. Masih belum ada. Iya belum. Terus anggota DPR tadi di koran kemarin saya baca dan tadi di radio juga menyatakan belum mendapat. Tapi Bu Sri Mulyani menyatakan sudah diterbitkan ya, dikirim ke DPR, tapi mungkin baru berhenti sampai di sekretariat ya, jadi belum ke anggotanya masih, tapi sudah bocor ke pers. Nah, jadi pers itu mengunggah masalah-masalah kayak gitu. Nah, memang di sini ada dua pendapat ahli pajak ya. Ada ahli pajak atau orang yang berpengaruh di pajak itu mengatakan PPN, pajak pertambahan nilai, itu seharusnya menjadi pajak barang dan jasa, GST, Good and Service Tax, ya, bukan VAT lagi, Value Added Tax gitu. Nah, kalau kita namanya mestinya PPN, mestinya bahan yang lahir aslinya seperti telur, ya padi itu nggak kena, karena PPN, pajak pertambahan nilai. Nah, kalau telur itu sudah di warung, sudah diceplok, kena. Baru kena. Tapi kalau telur masih belundungan itu ya nggak kena. Tempe gitu ya, kita kedelainya nggak kena, tapi jadi tempe kena. Nah, itu ada value added-nya. Harusnya kalau konsisten itu begitu. Terus kemudian pendidikan itu memang di undang-undang yang lama PPN itu ya, jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat, pendidikan di bidang agama, jasa kesehatan itu bukan termasuk jasa kena pajak. Nah, itu memang secara definitif kan bisa saja berubah ya. Cuman kalau menurut saya pendidikan itu belum saatnya lah dikenakan ya, apapun, walaupun sekarang banyak PTNBH ya, negeri udah jadi PTN mahal-mahal, dia kan ngincernya dari situ ya, mahal-mahal, masuk nggak kena PPN. Tapi kalau saya sendiri pernah menghitung kos pendidikan itu ya, fakultas kedokteran itu mestinya sangat mahal. Ya, mahal Mbak. Mahal karena apa? Dia membuat apa namanya bahan untuk labnya, misalnya mata gitu, itu prosesnya lama banget. Ya, jadi saya ngitung dengan SPP segitu itu masih sangat murah. Ya, jadi mereka itu harusnya ya dalam hal ini pemerintah, anggota DPR. Kalau anggota DPR yang saya dengar tuh kayaknya kurang setuju ya kalau anggota pendidikan tuh. Memang kalau dari Bu Sri Mulyani itu nampaknya ya. Cuma nanti jadi sembako dan lain sebagainya itu akan dikenakan, cuman tarifnya nggak seperti sekarang 10% gitu ya. Jadi tidak tarif tunggal lagi 10%, tetapi mungkin kena 2%, mungkin kena berapa persen gitu ya. Nah, yang akan dikenakan lebih tinggi itu apa namanya barang-barang yang tergolong dikonsumsi oleh kelas atas. Nah, itu kelihatannya. Tapi kenyataannya kemarin mobil BPNBM-nya dibebaskan, itu yang harusnya orang-orang jadi kebingungannya di situ. Jadi memang pemerintah juga dilema. Sekarang itu ngasih banyak
bantuan ya, seperti biaya untuk apa namanya bantuan tunai masyarakat, ya. kemudian PPh 21 ditanggung negara, terus kemudian angsuran 25 ya. Tapi sementara itu APBN juga kobol-kobol karena banyak perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya itu banyak yang bangkrut, bahkan mungkin separuh ya. Jadi perusahaan angkutan itu drop semua. Ya seperti haji, umroh itu otomatis nol sudah. Perusahaan-perusahaan di bidang pariwisata itu zero lah. Perhotelan apa itu kalau nggak pinter-pinter ngemas juga artinya untuk bisa break even udah bagus ya, tidak rugi, ada jalan. Dan saya lihat servis mobil itu ya, karyawannya itu digaji cuma 50%. Untuk saat ini 50% Iya, ya Pak? iya, dia dikasih gaji kantor itu cuma segitu gitu ya. Saya tanya beberapa perusahaan bengkel-bengkel besar, jadi ini dilematis. Jadi kalau masalah ya atau tidak itu sebetulnya ya tadilah secara formal kalau ditanya para pengambil keputusan baik DPR untuk keuangan itu belum dibahas, jadi belum didok. Tapi barangkali ya, cuman kita ini mengantisipasi aja gitu ya. Jadi jawaban saya kayaknya itu. Jadi kemungkinannya akan kena, cuman persentasenya tidak. Cuman kalau misalnya saya anggota DPR gitu ya, kalau namanya itu tetap PPN harusnya tidak. Karena konsisten namanya, kecuali diganti Good and Service Tax GTST ya. Itu berarti ya boleh. Jadi seperti PPN yang dulu berarti. Pajak penjualan namanya. Nah, kalau ini pajak barang dan jasa. Nah, ini revolusioner banget. Ya. Memang itulah persoalan. Cari mudah-mudahan bisa lebih jelas lah ya. Oke. Nah, nih Pak, terkait pengenaan PPN dan pada sembako dan pendidikan. Saya sendiri kan sebagai masyarakat yang baru awam nih Pak mengenai perpajakan. Kalaupun kata Bapak kan... Saya minum ya? Iya, boleh Pak, silakan. Kalaupun pengenaan pajak itu 2% pada sembako dan pendidikan, itu saya sendiri itu kurang apa ya Pak? Kurang setuju apabila sembako dan pendidikan itu dikenakan PPN meskipun itu hanya 2%. Nah, itu gimana ya Pak? Tanggapan orang di luar sana? Ya, memang itu punya dampak ya, lebih-lebih dalam kondisi sekarang, di mana kita itu tahu bahwa ekonomi sedang mengalami pertumbuhan yang di seluruh dunia itu negatif. Nah, Indonesia tumbuhnya hanya 50% atau 40% dari yang diharapkan. Itu pun juga saya nggak terlalu percaya angkanya ya. Nah, dalam kondisi kemampuan purchasing power masyarakat itu menurun ya, daya belinya menurun, kok dinaikkan? Caranya itu dengan mengenakan PPN. Jadi sebetulnya PPN itu netral teorinya ya. Tapi kalau yang dulu harganya 10 misalnya karena 2% kan menjadi 10,02 ya. Ini kan naik dan otomatis itu mengurangi konsumsi ya. Nah, ini yang berakibat kalau kita lihat makro, karena duitnya cuma 10 ya. Kan nggak bisa beli satu. Belinya 9,08 berkurang kan? Berarti produsen juga akan mengurangi produksinya. Jadi secara makro nanti juga akan turun semua, konsumsinya bersurut ya. Jadi sementara ini AI-nya tetap, harganya naik gitu ya. Yang kemana tabungannya nggak ada ya, malah utang-utang. Jadi kalau kayak gitu gimana? Jadi ini harusnya tidak sekarang lah ya. Dan kalau pendidikan, sekali lagi, pendidikan itu kalau secara teoritis itu memang investasi jangka panjang ya. Jeleknya sekarang ini kan mungkin Menteri Keuangan atau orang-orang yang melihat itu bahwa pendidikan itu sebagai investasi. Artinya lembaga pendidikannya loh ya, nyari untung gitu. Padahal dia di state pendidikan itu, entah SD, swasta itu ya, semuanya itu lembaga non-profit. Sehingga nggak boleh ada profit gitu ya. Nah, sementara itu kemampuan pemerintah itu juga, kehadiran pemerintah di dalam pendidikannya terus terang menurut saya masih belum sepenuhnya. Misalnya aja lah guru honorer.
belum semuanya ditangani oleh pemerintah. Benar, ya, Pak. ya kan? Saya setuju kalau itu, Nah, Pak. jadi belum artinya kehadiran pemerintah dalam hal ini tuh artinya ya katakan itu subsidi silang, banyak teorinya lah. Nanti untuk gaji kayak gitu nggak kuat. Tetapi buat dicarikan yang lain lah. Misalnya korupsi diberantas. Ya itu lebih baik artinya yang bener-bener lah beli barang itu dihitung beneran lah. Belanja barang itu ya misalnya seperti kertas. Kertas itu kalau di toko-toko itu kan 45.000 gitu. Tapi kalau di daftar pembelian rekanan itu 60.000 harganya. Kenapa nggak beli langsung di supermarket di mana yang harganya lebih terbuka? Gitu-gitu mesti lebih ditenderkan gitu. Nah, harganya menjadi lebih mahal gitu ya. Nah, ini yang harus diinikan. Kemudian gaji-gajinya direktur BUMN itu tinggi banget, miliaran. Ya, walaupun itu ya akhirnya bebannya ke konsumen ya. Kalau itu semua bisa ditekan dengan harga yang murah, nah nanti bolehlah ya. Jadi air itu kan sama dengan konsumsinya tadi untuk barang-barang yang lain itu sudah turun harganya, boleh pendidikan itu dinaikkan. Tadi buktikan dulu bahwa kita berhasil menekan inflasi harga-harga itu. Kita garam yang begitu banyaknya impor dengan berbagai macam alasan. Ya, alasannya itu setelah saya telidiki misalnya garam. Ini nggak apa-apa ya jadi melebar ya. Tidak apa-apa. Garam itu kenapa impor? Karena garam kita itu kadarnya rendah. Jadi kalau kita butuh untuk makanan yang dikemas itu ya, kalau kita garam impor tuh kadar garamnya tinggi. Sehingga sakit gitu udah asin. Kalau kita 3 cirit-ciritnya itu kalau dimasukkan kontainer beratnya jadi tambah gitu. Nah untuk itu apa? Ya prosesnya yang diperlama. Penjemurannya apa itu lama. Nah itu nanti bisa kadarnya tinggi. Memang air laut kita itu kadar garamnya tidak setinggi misalnya di Laut Mati, di mana itu asin banget. Ya itu yang menyebabkan alasannya. Tapi pemerintah harusnya jangan begitu aja lah. Teknologi lainnya bisa dipakai. Ya kedelai juga kayak gitu. Jadi sebetulnya saya tuh malu juga ya. Tempe walaupun sekarang dikenal di mana-mana ya, tapi kedelainya itu loh impor. Ya. Jadi itu tadi sedikit fenomena yang mengatasi tadi ya. Kamu juga sebagai masyarakat itu tentunya merasa bahwa pendidikan itu belum saatnya lah. Dibuktikan dulu nanti ya. Oke. Untuk selanjutnya nih Pak, cara kita menyikapi kebijakan pemerintah dalam perpajakan selama ini dan rencana kedepannya itu seperti apa ya Pak? Iya, kalau kelihatannya pemerintah itu ya memang sekarang ini apa ya, pemerintah pada awalnya itu kayaknya hanya apa istilahnya apa mencari simpati itu apa namanya? Apa? Ini ya Pak, apa namanya? Nah pemerintah itu kayaknya mencari simpati waktu awal pandemi itu loh, sehingga pajak dibebaskan ya beberapa. Nah sekarang ini sudah bokeh, uangnya sudah habis. Nah, akhirnya ya nyari gitu loh ya. Nah kita ini harusnya nyari ya mestinya, makanya ya misalnya pembebasan ditanggung negara PPh 21 gitu ya. Itu tujuan loh kok enggak terjadi gimana? Ya ini harusnya ya sekarang ini yang artinya di sana diloskan, di sini diperes. Benar. Ya, jadi akhirnya kemana lagi kalau nggak punya duit sekarang ya? Kalau saya lihat pemerintah itu kelihatannya karena ini Pak Jokowi ini juga masanya tinggal terakhir ya, kelihatannya ini harus hati-hati. Cuman kalau saya melihat kalau mau dikenakan mau dirubah misalnya, kalau saya ya yang setuju itu misalnya justru PPh orang pribadi. PPh orang pribadi mau dinaikkan nggak apa-apa, tapi kalau daripada dibebaskan lebih baik itu seperti Kak ya kembali lagi ya saya ngomong seperti zakat itu. Zakat itu nisabnya itu fleksibel, pedomannya emas. Nah ini pedomannya rupiah, sehingga waktu naik itu nggak usah di-adjust. Jadi kalau zaman dulu itu ada diindeks gitu loh ya, sehingga nanti sekarang ini gaji 50 juta ke atas ya kena 5% ya. Nah yang dinaikkan itu lapisannya itu menjadi 100 gitu ya. Sehingga yang di bawah 100 juta nggak kena gitu. Daripada PPN ditanggung, PPh 21 ditanggung lebih baik
Lebih baik menurut saya, artinya sistem itu nggak dirusak. Sekarang ini dirusak, jadi bingung malah, jadi nggak ilmiah pajak itu. Ya kayak PPN tadi kalau dilaksanakan itu nggak ilmiah karena namanya value added tax PPN. Ya, nah kalau biaya pendidikan itu memang ya sekarang kriterianya di undang-undang yang lain. Coba ya undang-undang dasar pendidikan menjadi tanggung jawab negara, fakir miskin ya kan gitu ya. Itu harusnya menjadi landasan gitu loh. Jadi kebijakan pemerintah kalau seharusnya itu seperti sembako dan lain sebagainya itu bertumpu kepada nama dan undang-undang yang lain, dua itu tidak dikenakan. Karena kalau itu dikenakan akan bertentangan. Ya, itu prediksi saya. Jadi anggota DPR akan bertahan kayak gitu, kecuali lagi nggak tahu. Kadang-kadang Indonesia itu kan nggak ngerti ya, ya situasi politik itu bisa di bawah meja, bisa macam-macam gitu. Ya kan kita nggak tahu ya Pak di dalam sana itu gimana. Jadi kita kalau kayaknya konsisten pada nama sembako enggak, konsisten pada undang-undang pendidikan, undang-undang dasar, seharusnya pendidikan juga enggak dikenakan karena kehadiran negara dalam pendidikan itu belum sepenuhnya. Ya, jadi itu yang menurut saya. Oke, menurut Pak Joko sendiri nih Pak, adanya isu tersebut, apakah menurut Bapak sendiri, apakah pemerintah itu masih berpihak terhadap kami, yang contohnya rakyat kecil, terhadap pengenaan yang bahkan PPNBM itu dihapuskan, sedangkan adanya pengenaan PPN pada sembako dan pendidikan. Nah itu menurut Bapak sendiri gimana? Memang dari indikator itu masyarakat itu mengatakan bahwa pemerintah sudah panik sehingga yang diperesi itu orang-orang kecil, jadi kayak berburu di kebun binatang gitu ya, ditembaki aja burung-burung yang. Cuman pemerintah itu alasan loh. Saya masih berpihak pada yang kecil, buktinya apa? Tadi pembebasan PPh 21 ya bagi karyawan yang gajinya di bawah 200 ya. Terus UMKM mendapat pembebasan kayak gitu. Tapi di sektor konsumsi, nah itu juga sama. Karena pada dasarnya yang pajak tidak kena tadi ya sama aja kena gitu loh ya. Jadi itu tolong trade off-nya itu psikologisnya itu lain nanti. Ya, kalau gaji itu psikologisnya nggak terlalu kentara. Tapi kalau PPN dikenakan itu pedagang itu kesempatan menaikkan harga. Iya, betul Pak. Ya, dan itu mendorong inflasi yang cepat. Jadi hendaknya pemerintah juga memperhatikan psikologi elastisitas. Ya, elastisitas barang-barang kayak gitu. Ya, nanti harus gimana? Dan pendidikan itu kayak apa? Memang yang sangat prihatin itu memang pendidikan itu justifikasinya hanya aja undang-undang pendidikan, undang-undang dasar 45. Tapi kalau di PPN memang itu pengecualian ya, jajaban barang yang tidak dikenakan gitu. Tapi tidak dari definisi PPN. Kalau ada definisi PPN itu seharusnya nggak kena. Tadi ya sembako tadi. Sembako dalam arti tahap pertama ya. Tapi kalau seperti telur tadi ya begitu sampai di rumah makan semua orang tahu harus bayar, ya semua orang tahu. Tapi kalau telur gelundungannya ya enggak lah gitu, ya. Tempe masih deling enggak, beras ya enggak. Tapi begitu masuk di rumah makan Padang ya kena pajak, ya. Nah itu semua orang paham lah, ya. Oh jadi PPN pengenaan sembako sama pendidikan ini masih belum disahkan ya Pak ya? Ya belum, masih itu boleh dikatakan ya cuman. Pemerintah itu sekarang punya gaya kayak gini kayaknya. Ingat waktu undang-undang Ombudsman Law itu ya. Itu kan begitu masyarakat. Kalau seandainya itu masyarakat diem aja ya digokan. Tapi kalau masyarakat rame kayak gini, nah jadi punya gaya sosialisasi yang semacam ini. Karena dia juga punya booster-booster gitu kan, yang pro gitu kan. Nah gitu ya. Nah ini saya mencoba netral ya. Maka tonton inilah sampai penuh, sampai boleh mengajukan pertanyaan kepada saya. Saya sediakan waktu untuk itu. Niat saya hanya satu, supaya negara ini menjadi lebih baik. Ya, karena pajak yang sehat akan menyebabkan negara itu lebih cepat maju. Perkara korupsi itu nanti tahap berikutnya. Tapi kita bayar pajak aktif dulu, ya.
Nah nih guys, jadi pengenaan PPN atas sembako dan pendidikan itu masih belum disahkan. Nah buat kalian juga siap-siap nih. Terkait sharing-sharing saya dengan Pak Joko ini sangat ini ya Pak, sangat cukup menarik ya Pak, atas perpajakan ini. Nah buat kalian yang ingin update terhadap perpajakan bisa nih bergabung bersama kami di pelatihan Privat A dan B IAI wilayah Jawa Timur. Oke, terima kasih ya Pak Joko atas waktu yang sudah diberikan. Kita sharing-sharing mengenai perpajakan. Dan jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang masih ada pertanyaan mengenai seputar perpajakan, bisa nih untuk komentar pada kolom komentar. Terima kasih, bye-bye.